Selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan Presiden Joko Widodo sudah mulai berkemas menjelang purna tugas pada 20 Oktober mendatang. Pratikno mengatakan sejumlah barang yang dikemas mulai dari foto, buku, hingga koleksi batik Presiden. Ia pun bercerita sempat meminta koleksi batik milik Jokowi itu lantaran menurutnya batik Jokowi relatif sering berganti sehingga berpeluang untuk diberikan salah satunya kepada dirinya. Lebih lanjut, mantan Rektor UGM ini juga menerangkan barang yang dikemas itu akan dikirimkan ke Solo, kampung halaman Jokowi. Sebelumnya Jokowi juga sudah beberapa kali mengatakan rencana dirinya akan kembali ke Solo usai purna tugas. Kepala negara juga sudah menegaskan pada 20 Oktober usai pelantikan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan langsung kembali ke Solo. Diketahui Prabowo Gibran akan keduanya menjalani prosesi pengucapan Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI di sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat pada hari tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada indikasi kerja paksa dalam hilirisasi nikel dalam negeri. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap tuduhan dari Amerika Serikat. Negeri Pemensem mengklaim adanya praktik kerja paksa di sektor hilirisasi nikel Indonesia yang menjadi andalan pemerintah Presiden RI Joko Widodo. Bahlil pun mengimbau agar wartawan Indonesia memberitakan informasi berdasarkan fakta dan tidak terpengaruh persepsi negatif asing. Ia menekankan pentingnya menjaga reputasi nasional dan tidak terpengaruh oleh tuduhan yang belum terbukti kebenarannya. Sejatinya tudingan mengenai kerja paksa dalam hilirisasi nikel di Indonesia ditulis dalam laporan Global State of Child and Forced Labor yang dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat pada 5 September lalu. Kementerian Ketenagakerjaan Amerika Serikat menduga ada kerja paksa di industri nikel Indonesia. Berdasarkan laporan tersebut, para korban kerja paksa merupakan warga negara asing China. Mereka dipaksa bekerja di pabrik smelter nikel di tanah air. Bursa Efek Indonesia menanggapi aksi Chairman Grup Barito Pacific Prayogo Pangestu yang belakangan ini memborong saham perusahaannya dengan nilai yang cukup besar. Padahal brand sempat disorot usai tidak memenuhi syarat free float indeks FTSE. Sebagai informasi, Prayogo meningkatkan kepemilikan di PT Barito Renewables Energy Tbk dengan membeli 26,6 juta lembar saham atau senilai 181 miliar rupiah. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, transaksi pembelian tersebut dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 2 Oktober 2024 yang sebanyak 16.712.500 saham dengan harga rata-rata Rp6.776, sehingga ia merogoh kocek senilai 113,24 miliar rupiah. Selanjutnya pada 3 Oktober 2024 sebanyak 9.899.100 saham dengan harga rata-rata Rp6.845 atau senilai Rp67,76 miliar rupiah. Alasan memborong saham tersebut karena kepercayaan dan keyakinannya pada perusahaan dan keinginan untuk terus mendukung Indonesia mencapai net zero emissions. Menanggapi hal ini, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Igede Nyomaniatna, tidak menampik aksi tersebut mengurangi jumlah saham yang beredar atau free float pada emiten energi terbarukan tersebut. Namun ia mengatakan bahwa setiap pemilik saham memiliki hak untuk membeli saham-saham miliknya. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memperingatkan Lebanon bisa menghadapi kehancuran seperti Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu dalam sebuah pesan video yang ditujukan kepada warga Lebanon. Dalam video yang dirilis Selasa 8 Oktober, Netanyahu juga mengklaim Israel telah membunuh pengganti pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah dan pengganti-penggantinya. Tidak hanya itu, ia juga mengklaim Hizbullah lebih lemah daripada sebelumnya selama bertahun-tahun. Menurut Netanyahu, warga Lebanon memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Lebanon sebelum jatuh ke jurang perang panjang yang akan menyebabkan kehancuran dan penderitaan seperti yang tampak di Gaza.
Serangan Israel yang terus berlanjut di Gaza telah menghancurkan wilayah tersebut dan menewaskan sedikitnya 41.965 orang. Menurut otoritas kesehatan Palestina, hampir semua dari 2,3 juta penduduk Gaza telah mengungsi setidaknya sekali.